Bapa di surga, terima kasih pada pagi ini kami boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Di tengah-tengah pandemi yang membuat hati banyak orang gelisah bahkan takut, kiranya firman-Mu pada pagi ini boleh mengarahkan mata hati kami dan kami memperoleh kekuatan dari Tuhan yang bertahta di surga memelihara hidup kami. Berkati pemberitaan firman pada pagi ini, pakailah hamba-Mu di dalam segala persiapan keterbatasannya. Berkati kami yang mengikuti baik di ruangan kebaktian ini maupun di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Kita bersyukur pagi ini kita boleh kembali beribadah dan secara khusus kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, tema hari ini adalah kenaikan Kristus dan COVID-19. Pembahasannya adalah mengenai kuasa Kristus yang bertahta di surga dan juga penderitaan dan kematian. Nah, mari kita belajar dari perspektif ajaran Alkitab, supaya kita tidak kehilangan perspektif, kebingungan, ketakutan di tengah-tengah masa pandemi ini. Tapi sebaliknya kita memperoleh penyegaran, kekuatan, iman yang teguh di dalam Tuhan. Saya dasarkan pemberitaan firman pada pagi ini dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat 9 sampai yang ke-11. Merupakan lanjutan dalam seri eksposisi Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik surga." Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman serta melakukannya. Saudara sekalian, kita saat ini hidup di tengah-tengah konteks dan suasana pandemi. Membuat banyak orang menjadi takut, cemas, bingung. Juga memikirkan pasca pandemi ini semuanya berubah. Lalu muncul istilah the new normal. Tapi normal yang bagaimana? Saya secara guyon beritahu di satu grup yang saya ikuti, saya bilang ini the new abnormal, ya. Seharusnya kita normal menjadi agak abnormal sedikit, tapi ya sudahlah dianggap the new normal. Nah, saudara, tadi malam saya coba melihat pandemi ini memang membuat orang banyak gelisah. Karena apa? Di dunia ini yang terkena itu ada 4.800.000 orang. Dan korban yang meninggal sudah 319.000 sekian. Di negara kita juga begitu. Angkanya kemarin malam itu 19.000 kasus. Dan kita bersyukur yang sembuh itu banyak, ada 4.500 sekian. Walaupun ada yang meninggal 1.242 orang. Nah, saudara, di tengah-tengah masa pandemi ini, kita banyak mendapat berita, informasi, dan sebagainya. Kalau kita tidak hati-hati, iman kita bisa digoyang. Kita menjadi takut, khawatir, cemas, dan sebagainya. Tetapi saudara sekalian, marilah kita belajar dari firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan supaya iman kita dikuatkan. Supaya semangat kita diteguhkan. Nah, saudara, memang kita tidak tahu pandemi ini akan berakhir kapan.
Kalau buku yang pernah saya lihat, pengalaman pandemi di masa lalu tidak bisa selesai 1 tahun, 2 tahun. Ya, belum lagi belum ditemukan itu vaksinnya. Lalu juga obat, cara pengobatannya. Jadi kita memang tidak tahu, kita sedang menghadapi satu situasi masa transisi yang disebut the new normal itu. Tapi saudara, marilah kita tidak terfokus hanya kepada info, kepada narasi, kepada berita-berita di media sosial, sehingga kita terombang-ambing. Nah, pada hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kita menyediakan hati kita kembali belajar firman, membuka hati kita kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberi kekuatan di dalam batin kita melalui firman yang kita renungkan bersama pada hari ini. Nah, saudara, saya menyampaikan pada pagi ini mengenai Kristus yang naik ke sorga adalah satu peristiwa sejarah. Dan Kristus yang naik ke sorga itu dia berpindah dari kehidupan bumiawinya menuju kehidupan sorgawi. Kembali kepada kemuliaannya sebagai sang pencipta. Tetapi juga sekarang dia sebagai sang juru selamat satu-satunya, Tuhan yang berkuasa atas sorga dan bumi. Dan bagian ketiga adalah Kristus yang naik ke sorga merupakan satu fakta sekaligus satu janji. Dia akan datang kembali untuk apa? Mengakhiri sejarah dunia ini dan untuk membawa orang percaya tinggal bersama dia di sorga yang mulia. Nah, saudara, saya mengajak kita langsung ke garis besar yang pertama, ya. Kristus yang naik ke sorga merupakan peristiwa sejarah, ya, merupakan fakta sejarah, bukan dongeng, bukan mitos, bukan cerita isapan jempol, tapi betul-betul Kristus naik ke sorga. Dari mana kita diyakinkan? Ayat yang ke-9. Dalam catatan Lukas sebagai seorang dokter, sebagai seorang sejarawan yang meneliti kehidupan Yesus dan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Yesus, dia mencatat dalam ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara sekalian, pada masa yang lalu dan juga sekarang ada penafsir Alkitab yang liberal bilang bahwa gereja mula-mula saking mereka itu terkesima, saking mereka itu begitu kagum dengan kenaikan Tuhan Yesus, akhirnya mereka itu tidak mengabarkan Injil, kabar kesukaan. Tapi setelah mereka lupakan itu, barulah gereja memperhatikan kehidupan bersaksi, kehidupan sosial. Nah, saudara, pandangan begitu pandangan tidak benar. Kenapa? Karena menurut catatan Lukas justru Yesus yang bangkit dan dia naik ke surga. Itu merupakan motivasi terutama murid-murid Tuhan, gereja Tuhan untuk apa? Melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Tugas menjadi saksi. Jadi kita melihat gereja mula-mula, kekristenan awal didorong, dimotivasi fakta sejarah Yesus naik ke surga. Dan Yesus yang naik ke surga itu akan datang kembali. Maka gereja melakukan tugasnya dengan giat. Saudara, menarik sekali di dalam ayat 9 dikatakan sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah ia. Saudara, di sini Lukas memakai satu kata bahasa Yunani, dia tidak memakai macam-macam bentuk kata atau mengungkapkan narasi yang panjang lebar, tapi singkat, satu kata kerja mengatakan apa? Terangkatlah ia. Nah, mengapa Lukas hanya secara singkat mengatakan itu, saudara? Karena Lukas mau menekankan
Yesus ini betul-betul naik ke surga. Bukan dongeng, bukan cerita isapan jempol, bukan mitos. Betul-betul fakta. Dia betul-betul terangkat dan dia betul-betul masuk ke surga. Saudara, ini beda dengan zaman sekarang, ya. Ada cerita-cerita kesaksian orang pergi ke neraka, jalan-jalan ke neraka, lalu dibikin narasi panjang lebar, ya. Nah, saudara, kita lihat justru cerita tentang Yesus yang naik ke surga itu singkat, simple, sederhana. Karena yang mau ditekankan ini adalah fakta. Tapi sayang sekali banyak orang justru suka pada cerita-cerita yang bukan fakta, ya. Nah, mari saudara, kita justru berpegang kepada cerita yang benar dari Alkitab. Jangan terkecoh dengan cerita pengalaman orang ke neraka, pengalaman kemana, ke situ dan sebagainya. Tapi kita sungguh berpegang pada apa yang tertulis di dalam Alkitab, ya. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam Injil Lukas dikatakan peristiwa ini terjadi, Yesus mengajak murid-muridnya itu di sekitar Betania, kurang lebih 3 kilometer dari Yerusalem. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 12, tempat yang tepat itu adalah di Bukit Zaitun. Jadi dekat dengan Betania, dekat dengan luar Yerusalem. Inilah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus terjadi. Nah, saudara, kalau kita melihat dikatakan terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Saudara, dalam ayat ini tidak dikatakan tentang sorga. Terangkatlah ia. Mengapa Lukas tidak mengatakan terangkat ke sorga? Karena Lukas sedang menyorot kameranya, ceritanya mengenai peristiwa dari sudut pandang saksi-saksi, yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Ada 11 murid, ada murid-murid yang lain yang menyaksikan itu. Jumlah mereka cukup banyak sampai akhirnya awan menutup pemandangan mereka. Nah, saudara, juga menarik di sini ketika dikatakan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Saudara, di sini memakai bentuk pasif. Maksudnya apa? Bahwa Allah Bapa lah yang sudah menugaskan Yesus datang ke dunia, mati dan bangkit. Yesus sudah selesaikan pekerjaannya. Maka Allah Bapa angkat Tuhan Yesus sebagai Allah manusia sejati, juru selamat satu-satunya, kembali ke sorga, kembali kepada kemuliaannya. Jadi saudara sekalian, kita melihat di dalam cerita, di dalam kitab Injil, Yesus sesudah dia bangkit, dia memakai tubuh kemuliaan. Bukan lagi terdiri dari darah dan daging. Tubuh yang bisa terkena penyakit, tubuh yang bisa haus, lapar, lelah, yang butuh istirahat, bukan. Tapi tubuh kemuliaan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tubuh yang tidak bisa dicemari oleh dosa, tidak bisa dikalahkan oleh penderitaan, penyakit maupun kematian. Nah, Yesus sungguh naik ke surga. Saudara, kita belajar dari sini, saudara. Kita bersyukur Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang real, yang sungguh menyatakan diri dalam sejarah. Ketika dia naik ke surga, ini adalah fakta. Ini adalah satu realitas sejarah, bukan cerita dongeng, bukan mitos. Nah, saudara, zaman sekarang ini banyak orang suka cerita dongeng, mitos, hoax. Karena itu saudara, hati-hati ya. Kita tidak boleh menerima info dari WhatsApp, dari media sosial langsung ditelan mentah-mentah. Harus diuji ya. Pada masa pandemi muncul macam-macam teori saudara sekalian ya, teori konspirasi lah, bahwa ini dari negara A, ini dari negara B, mungkin dari rekayasa kelompok orang dan sebagainya. Saudara, kita boleh baca, kita boleh dengar,
Tapi kita mesti menguji dengan akal sehat, terutama dengan firman Tuhan. Ya. Nah, begitu juga cara mengatasi COVID-19. Bagaimana? Oh, caranya itu berjemur. Ada orang berjemur, saudara, sampai 1 jam lebih. Akhirnya kapok sendiri. Kenapa? Kulitnya gosong, jadi gelap. Wah, bahaya ya. Kalau nggak hati-hati malah kena kanker kulit, saudara sekalian. Jadi harus pakai akal sehat, dipikir, dibandingkan. Ini informasi ini benar atau tidak. Saya sering juga melihat itu resep mengatasi COVID. Ya, mungkin itu harus berkumur air garam, makan ini, minum itu dan sebagainya. Nah, saudara, semuanya harus kita cek and recheck. Mungkin memang air hangat memang melegakan tenggorokan kita, betul enggak ya? Coba kalau kering, waduh kita bisa batuk. Batuk kan apa? Gatel, perlu minum. Tapi jangan setiap apa yang diposting, apa yang dia langsung dipercaya, langsung di forward lagi. Jangan. Kita harus uji dengan akal sehat, bahkan kita menguji dengan firman Tuhan. Begitu juga sekarang banyak orang suka hoax. Wah, cerita yang supranatural, yang kelihatan spektakuler, langsung kaget. Ada figur-figur di langit, mungkin figur Tuhan Yesus, ada figur yang lain. Waduh, ini tanda akhir zaman. Ngawur kan? Nanti ada lagi mengenai bentuk sinar matahari yang bulat. Waduh, ini pertanda ini dan itu. Saudara, jangan memberi dirimu kepada hoax, cerita dongeng. Itu semuanya akan melemahkan iman. Saudara, pada masa live streaming ini, saya akhirnya tanpa sengaja melihat apa yang orang tayangkan di YouTube, apa yang diposting di YouTube. Aduh, menyedihkan saudara. Banyak khotbah yang sebetulnya spekulasi, tapi yang nonton itu ribuan. Aduh, saya berpikir, lalu nanti pikirannya, hatinya mau diarahkan kemana? Ada khotbah cuma lucu-lucu tapi memplesetkan Alkitab di sana sini. Yang nonton luar biasa banyaknya. Saudara, ini menyedihkan. Apa yang kita masukkan di dalam hati kita masukkan dalam pikiran kita, itu akan berbuah di dalam hidup kita. Berbuah melalui pikiran, perkataan, dan seluruh keberadaan kita. Nah, karena itu saudara sekalian, kalau mendengar pengajaran, mendengar khotbah di YouTube secara khusus, selektiflah. Jangan biarkan dirimu dimasuki dengan beragam ajaran hoax, spekulasi, dan macam-macam yang memang menarik, tapi tidak membuat hatimu, kehidupan rohanimu menjadi sehat. Nah, saudara, kita bersyukur bahwa catatan Injil Kisah Rasul, Yesus betul-betul telah naik ke sorga, disaksikan oleh murid-muridnya. Dia betul ke sorga, ini satu fakta sejarah. Yang kedua kita belajar sekarang adalah Kristus. Bukan hanya dia naik ke sorga. Kenaikan Kristus ke sorga itu berarti dia kembali kepada kemuliaannya. Saudara, siapakah Yesus? Yesuslah adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia maha kuasa, dia sang pencipta. Pada masa sebelum dia datang ke dunia, dia tidak punya tubuh jasmani. Nah, saudara, Tuhan Yesus di dalam perjanjian Allah Tritunggal, maka dialah yang datang ke dunia. Untuk apa? Untuk menebus umatnya dari dosa mereka. Itu dikatakan oleh Injil Matius pasal 1. Jadi Yesus datang ke dunia itu untuk mati dan bangkit, menanggung dosa manusia yang berdosa, umatnya yang berdosa. Nah, setelah selesai, maka Tuhan Yesus
diangkat kembali, dia kembali ke sorga kepada kemuliaannya. Nah saudara, peristiwa pengangkatan Tuhan Yesus atau naiknya Tuhan Yesus ke sorga itu bukanlah difokuskan pada ilmu fisika. Bagaimana bentuk bumi ini dan sebagainya sampai dia terangkat, bukan itu fokusnya. Tapi fokus dari Lukas itu adalah mau menekankan bahwa Tuhan Yesus betul-betul naik ke sorga. Ya, Tuhan Yesus betul-betul naik ke sorga. Itu merupakan fakta. Ya, nah saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-9 ini, awan menutupnya dikatakan dari pandangan mereka. Saudara, awan ini adalah selubung yang menyelubungi hadirat Allah. Awan ini adalah kemuliaan Allah. Nah saudara, peristiwa kemuliaan Allah yang nampak dalam perjanjian lama, waktu Tuhan menyertai bangsa Israel di padang belantara. Tuhan hadir di kemah suci. Pada tabut perjanjian, dia hadir. Bentuk apa? Tiang api, tiang awan. Kapan tiang awan bergerak, orang Israel bergerak. Kapan tiang awan berhenti, orang Israel harus berhenti. Itu menandakan kehadiran Allah, kemuliaan Allah. Begitu juga dalam perjanjian baru, saudara. Ketika Tuhan Yesus berubah rupa, transfigurasi, ya, di depan 3 murid yang paling dekat dengan dia, Yohanes, Yakobus, Petrus. Tuhan Yesus nampak dalam kemuliaan berbicara dengan Musa dan Elia. Nah saudara, jadi kita melihat awan ini merupakan tanda kehadiran Allah, merupakan simbol kemuliaan Allah. Ini adalah awan. Nah dikatakan dalam ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri 2 orang berpakaian putih. Saudara, ketika murid-murid begitu terkesima memandang Yesus yang terangkat ke atas, naik ke sorga, Lukas mencatat ada 2 orang berpakaian putih. Siapa mereka? Mereka adalah malaikat, saudara sekalian. Ya, ini sama dengan peristiwa waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dua malaikat datang menghampiri, mendekati perempuan-perempuan yang ada di depan kubur Yesus, termasuk Maria Magdalena. Saudara, malaikat yang berpakaian putih dikatakan, artinya mereka berpakaian putih itu adalah gambar kesucian, simbol sukacita. 2 malaikat itu datang. Nah, 2 malaikat itu datang memberikan 2 berita yang penting, saudara sekalian. Berita yang penting yang pertama adalah Yesus yang sudah mati dan bangkit ini, dia sekarang naik ke sorga. Itu sebabnya saudara sekalian, di dalam ayat 10, ayat 11 diulang kata surga. Mau menekankan apa? Bahwa malaikat ini katakan, Yesus yang dulu bersama dengan kalian, dia sudah bangkit dengan tubuh kemuliaan. Dan dia sudah kembali ke tempat kemuliaannya di sorga. Jadi saudara sekalian, kita melihat Yesus kembali kepada kemuliaan di sorga. Maka ini sesuai dengan nubuat dari Mazmur 110 ayat 1. Bahwa Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Dan setiap minggu kita mengucapkan salah satu butir pengakuan iman rasuli, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, maksudnya apa? Maksudnya adalah korban karya Yesus itu diterima oleh Bapa. Maksudnya adalah dia duduk bertahta. Dialah yang berkuasa sebagai apa? Juru selamat dan Tuhan. Saudara, ini merupakan satu ajaran atau doktrin yang penting dari Alkitab, saudara. Orang bisa bertanya, loh kan Tuhan Yesus Allah.
Mengapa sekarang baru dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa berkuasa? Nah, saudara, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya, dia memegang kuasa di sorga dan bumi. Dalam arti apa? Yesus sebagai Mesias yang diurapi. Jadi dia adalah juru selamat yang datang menjadi manusia sejati dan juga dia Allah sejati. Dalam satu pribadi ada dua tabiat. Nah, dialah yang mati dan dia yang bangkit. Dialah yang menjadi satu-satunya juru selamat yang ditetapkan oleh Allah Bapa. Jadi kalau ada orang mau mencari yang lain, tidak bisa. Allah menetapkan Yesus, manusia sejati, Allah sejati. Dialah satu-satunya juru selamat. Dan sekarang dia sudah kembali ke sorga. Dan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18 dikatakan, Yesus katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi sebagai juru selamat, Kristus yang diurapi, manusia Allah sejati. Dia satu-satunya yang menjadi jalan keselamatan. Dan dia satu-satunya yang berhak mengadili semua manusia pada akhir zaman. Dan dia yang memegang kendali di bumi dan di surga. Nah, saudara, dari teks ini timbul pertanyaan di dalam diri kita. Kalau Yesus berkuasa di surga dan di bumi, mengapa ada penderitaan? Kalau Yesus Tuhan yang Maha Kuasa, mengapa ada pandemi? Mengapa ada COVID-19 yang menewaskan ribuan orang? Saudara, ini adalah argumen yang suka dipakai orang ateis. Kalau Allah ada, Allah itu Maha Kasih. Tapi ada penderitaan, ada kematian, berarti Allah tidak ada. Kalau Allah ada, Allah itu Maha Kuasa. Tapi kenyataannya ada penderitaan, ada kematian, berarti tidak ada Allah. Nah, saudara, saya juga mengajar ilmu logika, saudara. Ini cara berpikir yang salah. Kenapa? Premisnya, dasarnya sudah keliru. Karena apa? Kalau disebut Allah Maha Kasih, bukan kasih menurut pandanganmu. Allah Maha Kasih di dalam kemahakuasaan dan maha hikmatnya. Maka dia mengasihi, dia datang menyelesaikan dosa manusia dulu. Itu kasihnya. Dan nanti siapa yang percaya pasti diselamatkan. Penderitaan kematian akan diakhiri oleh Tuhan. Dia tetap Allah Maha Kasih. Apakah dia Maha Kuasa? Dia Maha Kuasa. Tapi kemahakuasaannya, saudara, bukan berarti dia lalu mematikan, meniadakan setiap penderitaan lalu kematian. Tidak. Di dalam kemahakuasaannya, saudara, dia punya kesabaran, dia punya cinta kasih. Dia memanggil banyak orang, mari datang, bertobat, tinggalkan dosamu. Mari datang, percayalah kepada Yesus. Di dalam kemahakuasaannya dia tetap memelihara alam semesta ini. Di dalam kemahakuasaannya dia bekerja supaya lebih banyak orang sadar dosanya, datang percaya kepada Yesus. Itu Maha Kasih, Maha Kuasanya Allah. Nah, saudara sekalian, kita melihat penderitaan masih ada. Penderitaan itu muncul akibat dosa. Minggu lalu saya sudah jelaskan. Akibat dosa, maka manusia terpisah dari Allah secara rohani. Akibat terpisah dari Allah, maka muncullah kejahatan di dalam diri manusia yang diperbudak oleh dosa. Manusia merusak dirinya dengan narkoba, dengan minuman keras, dengan sikap hidup yang hedon. Manusia merusak dirinya bahkan sampai bunuh diri. Manusia juga merusak sesamanya, melakukan kejahatan, perampokan, pembunuhan, terorisme dan sebagainya. Dan kita tahu juga akibat dosa alam ini rusak. Saya sudah jelaskan pada minggu yang lalu, akibat dosa manusia pertama, alam ini menjadi rusak.
Waktu Tuhan ciptakan dunia ini indah, sungguh amat baik. Dunia mikroorganisme ya, atau partikel semi hidup parasit, saya sebut virus itu begitu ya, karena dia bukan makhluk hidup. Tuhan pakai untuk apa saudara? Virus dengan bakteri itu berkolaborasi. Untuk apa? Memelihara supaya alam ini layak dihuni umat manusia. Bagaimana keadaan tanah, keasamannya, kebasahannya, bagaimana laut ya, supaya bisa diberi makanan untuk plankton sehingga ikan bisa hidup, binatang laut bisa hidup, di udara juga diatur oleh virus dan bakteri. Bagaimana kadar zat kimianya supaya layak untuk menjadi tempat manusia hidup. Tetapi kita tahu dan saya sudah jelaskan akibat dosa semuanya melenceng. Ya, virus yang menempel bermutasi. Virus yang bermutasi itu bikin macam-macam variasi dengan gen yang ditempeli, maka muncul penyimpangan-penyimpangan. Saudara, sungguh menarik. Awalnya Tuhan ciptakan virus itu begitu indah. Bahkan kaum kreasionis, para sarjana Kristen, ya, mereka percaya bahwa sebetulnya dunia ini, khususnya hewan-hewan, berasal dari bahtera Nuh. Nuh kan disuruh membawa sepasang-sepasang hewan. Nah saudara, dari sanalah muncul begitu banyak hewan zaman sekarang. Banyak spesiesnya ya, juga variasinya. Nah sebagai contoh di dalam artikel yang saya baca, kaum kreasionis mengatakan bagaimana anjing bisa satu jenis anjing tapi bisa akhirnya variatif sekali, variabelnya luar biasa. Ada yang menjadi serigala di kutub utara, kemudian ada juga yang di padang gurun, lalu di kota-kota macam-macam jenis anjing. Nah, kaum kreasionis meyakini itu adalah Tuhan bekerja melalui virus. Jadi virus bekerja, menempel, lalu terjadi reaksi, lalu terjadi mutasi dan sebagainya. Untuk apa? Supaya spesies anjing itu bisa hidup di daerah kutub, bisa hidup di padang gurun, bisa hidup di berbagai tempat. Tapi saudara, kita tahu ternyata akibat dosa, maka virus, dunia bakteri meleset ke segala macam arah. Dan sekarang kita menghadapi COVID-19 ini. Saudara, COVID-19 ini menjadi menakutkan saudara. Karena apa? Penyebarannya begitu cepat, akhirnya mendunia. Lalu tidak ada orang yang bisa kebal ya terhadap COVID-19 ini. Dan kita juga melihat ternyata COVID-19 ini merusak paru-paru. Nah saudara, saya mencoba mengambil beberapa gambar ya. Saya screen cap gitu. Ternyata dari apa? Dari orang batuk atau dia menghembuskan nafas saja berbicara, virus itu sudah langsung bisa berterbangan ya dengan cepat dan juga ke area yang luas. Bahkan saudara dikatakan bisa mencapai 2 meter. Nah itu sebabnya tidak heran saudara sekalian, kita ini disuruh supaya apa? Social distancing, physical distancing. Supaya pakai masker, sebab kita tidak tahu ya, banyak cerita di mana keluarga berkumpul, ternyata salah satu anggota keluarga terkena virus ini, akhirnya semuanya kena ya. Nah saudara, jadi kita melihat ternyata virus ini memang ganas sekali, dia menyerang yaitu bagian apa? Paru-paru. Dia menyerang paru-paru, ada 2 jenis sel yang dia serang, yang bagian lendir dan juga sel yang ada serabutnya. Nah ketika saya coba baca, wah kerjanya memang dahsyat ya. Jadi cairan keluar, akibat apa? Akibat pembuluh darah kecil yang di paru-paru terganggu. Dan setelah itu cairan itu akan memenuhi apa? Kantung udara paru-paru, alveoli. Akibatnya apa? Oksigen tidak bisa dibawa ke sel darah merah.
Biasanya itu pembuluh-pembuluh darah kecil bawa oksigen, bawa ke sel darah merah. Nah, akibatnya terjadi kerusakan-kerusakan, terjadi penebalan pada alveoli, saudara sekalian. Itu yang membuat orang akhirnya susah untuk bernafas, ya. Nah, akhirnya sampai mengalami sakit yang berat, bahkan menuju kematian. Jadi saudara sekalian, kalau kita melihat begini, mengapa Tuhan izinkan? Saudara, kita melihat Tuhan Maha Hikmat. Dia datang ke dunia. Dia Maha Kasih, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Hikmat. Maka Dia menyelesaikan problem utama manusia. Bukan pada pandemi, bukan pada COVID-19. Dia selesaikan problem manusia pada dosa. Apa yang membuat manusia menjadi jahat? Dosa. Apa yang membuat manusia merusak dirinya? Dosa. Apa yang membuat manusia terpecah, bermusuhan dengan alam semesta? Dosa. Karena itu dosa harus diselesaikan. Itu sebabnya Yesus datang. Dia mati. Dia menanggung dosa manusia. Ya, Dia menanggung supaya apa? Murka Allah boleh ditimpakan ke atas Yesus. Sehingga orang yang percaya kepada Yesus bisa luput dari hukuman akibat dosanya. Tapi Yesus bukan cuma mati, Dia bangkit. Dia mengalahkan kematian itu. Yang paling ditakuti manusia, kematian. Jadi kita melihat masa Yesus datang sampai masa Dia akan datang kedua kali. Ini adalah masa antara. Masa penantian bagi gereja. Saudara, musuh utama sudah dikalahkan. Tapi kematian, penderitaan masih tetap ada bersama dengan manusia. Ya, karena apa? Allah memberi waktu supaya manusia datang kepada Yesus. Bisa diampuni dosa, bisa mendapat hidup yang kekal. Kalau kematian menjemput, bisa tinggal bersama dengan Tuhan Allah di surga. Saudara, saya mengingat ini bagaikan pada waktu tentara sekutu mengalahkan Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. Saudara, tentara sekutu menaklukkan Jerman itu bukan pada waktu mereka menduduki kota Berlin, bukan. Tapi pada waktu tentara sekutu yang jumlahnya ratusan ribu, jutaan, mereka mencari titik yang paling lemah. Mereka berangkat mendarat di pantai Normandia. Di situ terjadi peperangan yang dahsyat, digempur, banyak korban. Dan akhirnya tentara sekutu berhasil naik tebing, mendarat di daratan Eropa dan menuju ke Berlin. Saudara, kemenangan tentara sekutu dimulai pada waktu pendaratan di Normandia. Waktu mereka mendarat berarti Jerman sudah pasti kalah. Tinggal tunggu harinya saja. Jerman ibu kotanya diduduki. Dan betul itu tercatat dalam sejarah. Tetapi saudara, mulai dari pantai Normandia menuju ke ibu kota Jerman, peperangan masih terus terjadi. Banyak tentara sekutu juga yang meninggal dunia. Nah, ini sama dengan Yesus yang datang ke dunia. Dia sudah datang, mendarat di mana? Di Kalvari, mati, dia bangkit. Kemenangan sudah terjadi. Dosa sudah diatasi. Maut, kematian sudah diatasi. Kuasa iblis sudah diatasi. Sekarang masa antara. Orang dipanggil percaya kepada Yesus. Orang percaya, orang yang tidak percaya masih mengalami dampak dosa. Mengalami kematian. Bukan hanya satu agama saja. Bukan orang yang di luar Kristen. Semua umat manusia menderita, saudara. Nah, ini adalah masa antara. Nah, kita belajar di sini, saudara sekalian. Berarti Injil Yesus, Injil yang memanggil orang bertobat kembali kepada Allah. Injil yang menyembuhkan penyakit dasar manusia. Bukan Injil yang menina-bobokkan.
Karena itu saudara, Injil yang mengajar, kalau kamu percaya Yesus pasti sehat, bebas dari COVID-19. Baru kemarin saya baca satu artikel satu pendeta sembarangan, ya, tak takut COVID-19, tidak menghargai semuanya peraturan untuk mencegah penyebaran virus ini. Akhirnya meninggal dunia, saudara. Ya, nah jadi mari kita jangan membiarkan diri kita tertipu atau ditipu, apalagi kita yang melakukan Injil sehat, pasti sehat. Enggak, saudara, kita masih hidup di dunia berdosa ini. Kita menanti Yesus yang akan datang. Injil kemakmuran, kalau kamu sehat, kalau percaya Yesus pasti makmur. Saudara, ini bukan Injil yang sejati. Injil yang sejati memanggil kita untuk datang percaya kepada Yesus. Saudara, jika Yesus berkuasa di sorga dan di bumi, mengapa kita masih menderita? Saudara, percayalah, Yesus tetap berkuasa memelihara hidup saudara dan hidup saya. Waktu kita kesusahan, waktu kita kesulitan, berdoa, pertolongannya bisa terjadi secara jasmania. Bahkan mujizatnya pun terkadang bisa terjadi. Tetapi saudara, kadang-kadang juga bahkan sering terjadi pertolongannya itu bukan dalam bentuk jasmani, bukan dalam bentuk mujizat. Dia memberi kekuatan melalui penderitaan. Para rasul yang mati syahid diberi kekuatan melalui penderitaan. Orang-orang Kristen yang dibunuh oleh teroris dengan sadis diberi kekuatan melalui penderitaan dan kematian. Sebab mereka ada bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, karena itu saudara sekalian, mari hidup kita jangan dicengkeram oleh ketakutan terus-menerus terhadap pandemi COVID-19. Bukan berarti kita sembrono. Kita harus mengikuti peraturan-peraturan untuk membendung penularan virus ini. Tapi mari kita memberi hati kita bahwa Yesuslah yang berkuasa memelihara hidup kita. Nah, saudara, bagian yang terakhir sekarang kita belajar bahwa Yesus yang telah naik itu dia pasti datang kembali. Puji Tuhan. Saudara, dari mana atau di mana saudara bisa mendapat ajaran yang betul-betul memberi kepastian, memberi jaminan masa depan kita? Para ahli termasuk WHO tidak bisa menentukan kapan selesainya pandemi, saudara. Para ahli bisa memastikan, kami akan menemukan vaksinnya tanggal sekian, bulan sekian. Tidak bisa, saudara. Obatnya juga. Nah, saudara, kita bersyukur di dalam Kisah Rasul 1 ayat 11 dikatakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, berita dari malaikat yang kedua, yang tadi pertama ayat 10, dia sudah kembali ke tempat kemuliaan. Yang kedua apa? Yesus yang mulia itu akan datang satu hari kelak. Dia datang sama seperti waktu dia naik. Artinya apa? Dengan kemuliaannya. Tapi kalau kita melihat detailnya, saudara, waktu dia datang kedua kali, bukan cuma untuk murid-muridnya, disaksikan oleh semua umat manusia. Saudara, dengan era media sosial kita tahu semuanya sudah serba menyatu. Jadi tidak ada yang mustahil, waktu dia datang semuanya orang menyaksikan, tahu. Dan ketika dia datang, saudara, dia datang dengan malaikat-malaikatnya. Untuk apa? Mengakhiri sejarah manusia. Untuk apa? Manusia harus menghadap tahta pengadilan Tuhan Allah. Nah, karena itu saudara, kita belajar di sini ya, bahwa akhir hidup kita bukanlah kepada pandemi. Akhir hidup kita bukanlah pada the new normal. Bukan. Ya, akhir hidup kita, saudara, bukan juga
10, 20 tahun di dunia ini. Bukan. Akhir hidup kita bukan pada kematian. Bukan. Akhir hidup kita adalah waktu Yesus datang kedua kali. Itu akhir hidup kita. Karena itu saudara sekalian, mari kita mempersiapkan diri kita. Apapun yang kita miliki, siapapun yang menjadi andalan kita, tidak ada artinya saudara, ketika kematian menjemput kita. Tidak ada artinya ketika Yesus datang kembali menghakimi. Tidak ada artinya. Waktu penghakiman saudara tidak bisa minta, oh Tuhan aku didampingi istriku ya, didampingi suamiku ya, didampingi anak-anak, didampingi teman-temanku. Enggak ada saudara. Waktu kita dihakimi, waktu kita menghadap Tuhan, kita sendiri bersama Tuhan. Mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Nah saudara, bersyukur bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Penghakiman itu bukan menghukum kita masuk ke neraka. Penghakiman itu adalah untuk membawa kita tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Nah karena itu saudara sekalian, mari kita giat untuk apa? Melaksanakan tugas dari Tuhan. Kabarkan Injilnya, melayani Dia. Saudara, kita belajar apa lagi di sini? Kita belajar janji kedatangan Tuhan kedua kali. Jangan sekali-kali berspekulasi mengenai waktu kedatangan Tuhan. Saudara, kalau pelajari kitab Injil, tidak ada Tuhan mengatakan tanda tertentu Dia datang. Tidak ada. Selalu penekanannya bersiap-siap, berjaga-jaga. Demikian juga dalam kisah para rasul. Murid-murid itu berpikir, kapan Tuhan? Apa waktunya? Kapan waktunya? Tuhan tidak mau soal itu. Itu urusan siapa? Urusan Allah Bapa. Tanggung jawab gereja adalah menaati Tuhan, mengabarkan Injil, menjadi saksinya. Karena itu saudara, jangan membiarkan dirimu diombang-ambingkan, disesatkan oleh beragam pengajaran. Ini loh tandanya sekarang muncul ini tanda ini, perhitungannya harinya, perhitungan tahun. Tidak ada itu. Saudara, mari kita konsisten dengan apa yang diajarkan dalam kitab Injil khususnya dan dalam Perjanjian Baru di Kisah Rasul termasuk di dalam. Nah, saudara, karena itu bagian kita sekarang apa? Kita masuk dalam masa antara ini. Mari kita melaksanakan saudara tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kita beribadah, kita menaati Dia, kita setia. Mari kita melaksanakan tanggung jawab kita terhadap sesama kita. Ya. Kita berbuat kebaikan. Kita menyampaikan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Nah, bagi orang-orang yang percaya saudara sekalian, bagi jemaat, mari saudara sekalian dalam sikon yang sulit pandemi ini tetap bersandar kepada Tuhan. Ada kesulitan, kesusahan, tetap bergantung, mohon Tuhan berbelas kasihan. Jangan akhirnya kita mengambil jalan pintas, menghalalkan segala cara. Jangan, Tuhan pasti sanggup memelihara hidup kita. Begitu juga kita yang berkelebihan. Jangan kita menganggap diri sombong. Oh, aku punya ini itu, aku bisa survive, lalu hidup seenaknya. Jangan saudara sekalian. Kita sebaliknya harus mengerjakan keselamatan kita. Ya, artinya apa? Mempraktekkan bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Dan di dalam kita berkarya saudara, berprofesi, berbisnis. Mari kita mulai memikirkan prioritas-prioritas apa yang penting, apa yang berguna bagi keluarga kita, apa yang berguna bagi sesama kita. Kalau kita hidup cuma kumpulkan uang menjadi kaya, lalu kita menikmati sendiri, lalu kita berhedon ria, gak ada istimewanya saudara. Karena itu mari kita merenungkan di masa antara ini, selama Tuhan kasih kita kehidupan, kesempatan, apa yang perlu kita lakukan. Bagi kita sebagai pengurus gereja, majelis, mari kita menghargai panggilan kita. Laksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Kita rela dipimpin oleh firman Tuhan.
supaya boleh menjalankan tugas di gereja dengan benar. Kita tidak boleh sembarangan, menurut pikiran kita, menurut maunya kita. Bukan. Gereja miliknya Tuhan, harus diarahkan oleh firman Tuhan. Demikian juga nasihat bagi hamba Tuhan, saudara sekalian, termasuk bagi saya. Kita perlu bertanya, apakah saya dipanggil oleh Tuhan? Kalau kita memang sungguh dipanggil Tuhan, apakah kita masih memegang kemurnian hati nurani? Kemurnian berpegang pada firman Tuhan. Saudara sekalian, mari kita tetap setia pada Tuhan dan firman-Nya. Jangan karena motif keuntungan, kepentingan pribadi, kejujuran diabaikan, integritas dibuang. Lalu menjadi arahnya cari duit, cari popularitas. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama untuk mengevaluasi hidup dan panggilan kita. Supaya jangan cara-cara yang licik, yang iri hati dan sebagainya diterapkan. Kalau rohaniwan mulai terjadi pembusukan hati, pikiran, dan kelakuan, bagaimana mungkin lagi bisa memimpin jemaat? Saudara sekalian, ini merupakan nasihat bagi kita semuanya dalam masa antara. Mari kita melaksanakan tugas kita bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita mengambil saat hening, kita masuk di dalam doa secara pribadi. Kami serahkan diri kami ya Tuhan, kasihanilah kami, bimbing kami ya Tuhan Yesus yang berkuasa di sorga dan di bumi, untuk kami dimampukan hidup dan menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan diri kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.